Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis Sukor Invest Asset Management, Michelle Gabriela. Selamat pagi, Michelle. Ya, IHSG dibuka di zona hijau. Baru saja kita lihat ya menguat 0,11%. Nah, ini bagaimana dengan pergerakan hari ini? Anda melihatnya seperti apa? Oke, kalau hari ini sih sebenarnya karena ini hari Jumat ya, dan masih ada beberapa isu negatif, terutama dari US sendiri, di mana sebenarnya ada kekhawatiran investor karena ada kenaikan capital gain tax, dan selain itu juga kasus COVID di India yang masih belum turun ya sampai saat ini, gelombang kedua. Ini ditakutkan akan memicu gelombang kedua juga di Indonesia. Jadi makanya kemarin juga ada libur yang pelarangan mudik itu diperpanjang pemerintah untuk antisipasi kenaikan corona juga. Dan selain itu jadi itu impactnya adalah ke konsumsi. Jadi konsumsinya yang harusnya bisa naik harusnya jadi turun. Jadi itu yang membuat market kita ini agak susah ya kalau untuk naik di atas level 6.100 gitu. Itu agak susah karena memang pemerintah ini sebenarnya tahun ini mengharapkan musim Lebaran ini, tapi karena pandemi coronanya yang belum selesai, ya kemungkinan nggak bisa diharapkan dari yang Lebaran tahun ini. Sementara itu tulang punggungnya dari konsumsi itu biasanya di bulan puasa dan Lebaran. Tadinya ini dianggap sebagai sentimen positif, justru akhirnya jadi sentimen negatif gitu ya. Nah, selanjutnya ada nggak sih sentimen positif yang bisa mengangkat IHSG? Seperti apa? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dari rilis laporan keuangan, memang ada beberapa laporan keuangan yang sampai sekarang memang belum keluar ya, karena memang ada pengunduran dari regulator. Jadi kalau kita lihat banyak emiten komoditi ini sebenarnya harga komoditasnya sudah naik, namun secara sahamnya mereka belum. Dan ada juga beberapa saham blue chip yang sebenarnya kinerjanya sudah mulai improve, namun belum terrefleksi di laporan keuangan mereka. Jadi kalau menurut kami sih sebenarnya masih banyak saham yang murah, cuman memang marketnya belum price in ke sana karena marketnya masih memprice in dari bank digital dan sebagainya. Itu yang kemarin naiknya paling banyak ya, seperti Arto, ada bank, ada beberapa bank kecil juga yang rumornya akan diakuisisi, itu juga naik cukup tinggi. Nah, sementara itu blue chipnya belum kemana-mana. Jadi kalau kita lihat masih banyak sekali saham yang valuasinya masih murah saat ini. Nah, ini kalau kita lihat di papan bursa tadi ini sudah, kalau tadi kan menguat ya di level 6.000. Nah, sekarang sudah meninggalkan level 6.000 lagi nih, Mbak Michelle. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, memang indeksnya agak susah ya, apalagi dari kemarin kan juga forensnya Nextel dan transaksi bursanya sudah turun ya. Jadi sebenarnya appetite orang untuk ke capital market ini sudah mulai berkurang karena memang banyak isu negatif, terutama dari kemarin yang ke India itu yang membuat orang jadi takut lagi, jadi reserve cash lagi. Jadi memang indeks kita agak susah ya untuk naik dalam waktu dekat ini, kecuali memang ada sentimen positif ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah Lebaran baru bisa review. Ya, mungkin setelah Lebaran baru marketnya bisa naik lagi dengan data COVID yang terbarunya. Baik, nah selanjutnya ini kan banyak emiten akan buyback saham. Nah, ini apa perlu diperhatikan oleh investor? Iya, sebenarnya karena memang emiten merasa harga sahamnya terlalu murah sih, jadi memang mereka akan melakukan buyback. Dan sebenarnya memang kenyataannya iya sih, banyak emiten blue chip juga yang masih murah saat ini dibandingkan dengan emiten misalnya bank digital, itu secara valuasi jauh di atas emiten-emiten blue chip. Jadi sebenarnya menurut kita sih memang harga saat ini untuk selected emiten ini sangat murah, dan selected emiten ini memang sudah over value. Jadi memang ya keputusan untuk buyback ini memang dari emiten sendiri juga melihatnya sama, bahwa memang mungkin saham mereka juga lebih murah, jauh sangat murah. Kalau yang kemarin itu terkait dengan BI tahan suku bunga acuan di 3,5%, ini gimana nih Michelle? Apakah ini jadi sentimen positif?
Ya kalau untuk BI menahan inflasi sih sebenarnya menahan suku bunga sih sebenarnya sudah di-expect market ya, karena memang sudah turun sampai sempat 3 kali berturut-turut. Jadi sebenarnya untuk BI rate-nya ini sih ya memang harus tetap rada direm ya memang, dan sudah diekspektasi oleh market juga. Jadi sebenarnya impact-nya sih kurang ya, karena memang sudah di-expect market. Nah, BI kan turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Lalu apa dampaknya ini? Ya memang kalau pertumbuhan ekonomi dunia juga memang karena COVID ya, jadi memang sebenarnya tahun ini pemerintah juga ingin menggenjot kembali sektor infrastruktur dan pariwisata dan konsumsi, terutama di Lebaran ini ya. Nah, namun memang karena ada COVID di India, makanya memang perpanjangan penundaan mudiknya ini diperpanjang, sehingga memang konsumsi dari dalam negeri sendiri pasti berkurang jauh dibandingkan yang diharapkan. Dan pemerintah kita kan juga mengekspektasi akan membuka pariwisata bulan Juni-Juli. Nah, kemungkinan ini juga bisa mundur ya kalau misalnya kita lihat di bulan Mei seperti ini, apalagi ada gelombang 2 COVID di India, mereka pasti dari negara-negara asing juga pasti melarang warga negaranya untuk berlibur ke luar negeri juga. Jadi memang agak susah ya untuk kita mempercepat konsumsi di bulan-bulan ini, yang sebenarnya diharapkannya dari bulan-bulan ini bisa mengimprove GDP kita. Jadi kemungkinan ya mungkin bisa meleset untuk GDP yang di second Q ini. Oke, baik Michelle, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa ada rekomendasi saham apa yang layak untuk Anda simak hari ini? Kita simak usai jeda hanya di IDX Opening Bell.